Halo teman-teman, berjumpa lagi di perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita tidak terasa sudah masuk ke sesi 5 ya teman-teman. Oke, kemarin sudah membahas berbagai hal, saat ini kita akan membahas tentang tujuan, batasan, dan kemungkinan pendidikan. Seperti biasa, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan berdoa mulai. Oke, cukup. Terima kasih. Gimana kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan sehat, semoga dilimpahkan rezekinya, diberikan umur yang panjang, dan selalu dirahmati oleh Tuhan Maha Kuasa. Oke, teman-teman, seperti yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya, bahwa tujuan perkuliahan ini kita akan membahas pokok bahasan. Apa itu? Satu, tujuan, batasan, dan kemungkinan pendidikan. Tujuan perkuliahan ini bagaimana sih? Yaitu teman-teman mahasiswa diharapkan nantinya dapat menjelaskan apa sih tujuan itu, tujuan pendidikan itu apa sih, batasan pendidikan itu apa sih, dan kemungkinan pendidikan itu apa sih. Nah, itu yang akan teman-teman bahas. Kemudian teman-teman juga dapat memahami dan menjelaskan berbagai macam tujuan dalam pendidikan itu apa saja. Nah, itu ada tujuan dari perkuliahan hari. Oke, langsung saja. Apa sih tujuan pendidikan itu, teman-teman? Ada yang tahu? Oke, oke. Tujuan pendidikan. Nah, kemarin di pertemuan sebenarnya kita sudah bahas itu, yaitu mendewasakan. Ah, betul. Manusia itu pada akhirnya adalah makhluk yang terus berkembang, baik secara jasmani maupun rohani. Nah, perkembangan ini tidak hanya juga bukan hanya sekedar proses secara alamiah ya teman-teman, namun juga membutuhkan sebuah bimbingan dalam bentuk sebuah pendidikan. Jadi manusia tidak bisa dilepas gitu aja. Teman-teman uji murid itu, dibiarkan saja, nggak bisa. Sebuah pendidikan itu harus didampingi, harus ada pendampingan. Ada yang namanya pendidikan. Nah, maka dari itu menurut Langefield, itu pendidikan itu merupakan sebuah proses mendewasakan seseorang, baik secara jasmani maupun rohani. Rohani dalam hal ini adalah mental, moral, sosial, dan emosional ya teman-teman. Nah, hal ini berarti bahwa pendidikan itu harus dalam setiap proses kehidupan. Selama manusia itu berusaha untuk meningkatkan kehidupannya, baik dalam bentuk meningkatkan, mengembangkan pengetahuannya, kepribadiannya maupun keterampilannya, baik secara sadar maupun tidak sadar, maka selama itulah pendidikan terus berjalan. Mungkin sampai nanti sampai ke liang lahat. Itu pendidikan di situ. Nah, ada dua tujuan pendidikan itu. Ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Apa tujuan umumnya? Tujuan umum yaitu tujuan umum pendidikan apabila tujuannya itu adalah mendewasakan. Nah, ini ya. Tujuannya adalah kedewasaan. Maka sebuah pendidikan harus tertuju pada kedewasaan agar tujuan umum pendidikan itu dapat tercapai. Ya, seorang guru meminta salah satu siswa kelas 1 untuk merapikan krayon dan meja lipat setelah mewarnai. Nah, itu secara tidak langsung anak itu diajarkan sebuah tanggung jawab. Nah, sikap tanggung jawab inilah yang membentuk sebuah kedewasaan dalam diri anak meskipun itu sederhana. Nah, itu ada pendidikan, itu tujuan umumnya, mendewasakan. Lantas bagaimana dengan tujuan khusus? Nah, kita tahu bahwa tujuan umum pendidikan itu ada sebuah kedewasaan. Nah, kedewasaan ini masih general sifatnya, masih bersifat umum. Nah, ya kan tujuan umum ya tadi. Nah, sekarang yang khusus. Banyak faktor yang membentuk kedewasaan sehingga dapat dikatakan tujuan khusus dari pendidikan itu mencakup segi-segi tertentu. Jadi dari sub-sub kedewasaan itu apa sih? Yaitu mengkhususkan tujuan. Ini dapat disesuaikan dengan kondisi dan situasi tertentu. Nah, misal ini disesuaikan dengan satu, cita-cita pembangunan suatu masyarakat atau bangsa. Nah, cita-cita ini akan mempengaruhi sebuah pendidikan itu.
Kemudian tugas suatu badan atau lembaga pendidikan. Tentu di sini kita ketika berada di SD yang berbasis keagamaan pasti ada tuh tambahan-tambahannya. Sedangkan untuk SD pada umumnya itu bersifat umum pembelajaran. Nah, ini kan ada tugas-tugas tertentu. Contoh yang signifikan tuh di sini. Ketika teman-teman ada SMA, ada SMK, bahkan SMK pun ada kejuruannya. Nah, itu kan sesuai dengan lembaga pendidikannya, bidangnya. Nah, di situ. Nah, kemudian bakat dan kemampuan peserta didik. Nah, ada batasan tertentu di sini ya, bakat dan kemampuan peserta didik. Setiap anak memiliki kemampuan masing-masing. Nah, itu disesuaikan dengan kemampuan mereka. Tidak bisa digeneralisasikan secara keseluruhan semua anak harus bisa ini, tidak. Jadi sesuai keahlian masing-masing. Nah, kemudian kesanggupan yang ada pada seorang pendidik. Kemampuan seorang pendidik bagaimana sih? Nah, itu nanti tujuan akan mengacu ke situ juga. Kemudian tingkat pendidikan. Nah, tentu tingkat pendidikan itu juga mempengaruhi tujuannya. Tujuan pendidikan di SD itu lebih sederhana dibandingkan di tingkat selanjutnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian ada juga tujuan yang bersifat insidental atau hanya sewaktu. Nah, tujuan ini hanya muncul seketika atau insidental karena tujuan itu timbul secara kebetulan, secara mendadak dan sifatnya saat aja. Tujuan seketika ini meskipun hanya saat namun ikut andil dalam pencapaian tujuan pendidikan selanjutnya. Mulai tujuan insidental tersebut harapannya akan diperoleh pengetahuan pengalaman langsung dan erat hubungannya dalam kehidupan di masa yang akan mendatang. Nah, ini yang insidental. Ada lagi yang sementara. Nah, kalau tujuan sementara itu merupakan tujuan yang dalam langkah-langkah mencapai tujuan umum atau merupakan pijakan untuk tujuan yang lebih tinggi. Jadi ini yang mendasar sementara saja. Dengan kata lain, tujuan sementara itu merupakan tujuan yang dicapai seorang dalam fase perkembangan. Misalnya, nah ini seorang anak diajarkan untuk berjalan, maka harus mengalami tahapan merangkak terlebih dahulu. Karena tujuan sementara. Sementara berada di tahap ini dulu untuk mencapai tahap selanjutnya. Nah, seperti itu. Nah, inilah yang disebut sebagai tujuan sementara. Kemudian ada juga tujuan yang tak lengkap. Tujuan tak lengkap itu merupakan sebuah tujuan yang hanya membahas salah satu aspek pendidikan saja, jadi tidak keseluruhan. Tujuan ini erat hubungannya dengan aspek-aspek pendidikan yang akan membentuk aspek pendidikan manusia seperti misalnya ya kecerdasan, moral, sosial keagamaan, dan sebagainya. Jadi difokuskan ke bidang tertentu. Kemudian ada juga tujuan intermediate. Nah, tujuan intermediate itu apa? Sebagai perantara. Tujuan perantara ini merupakan sebuah alat ya, alat atau sarana untuk mencapai tujuan-tujuan yang lain. Misal, seorang yang bersekolah tujuannya adalah lulus, ya, tujuan lulus. Ketika dia naik kelas dari kelas 1, kelas 2, dari kelas 2, kelas 3 dan seterusnya, itu merupakan tujuan intermediate. Jadi sebelum siswa atau peserta didik itu lulus di kelas, itu harus melewati dulu tujuan-tujuan yang terbagi-bagi untuk kenaikan kelas. Nah, ini yang disebut tujuan intermediate, teman-teman. Nah, di situ itu adalah tujuan-tujuan pendidikan. Jadi ada berbagai macam ya tujuannya. Nah, di sini ada juga hierarki ya, teman-teman, tujuan pendidikan. Ini bisa dilihat dari kurikulum pendidikan yang terjabar. Jadi mulai dari yang pertama yaitu yang paling tinggi dulu nih. Cita-cita nasional. Cita-cita nasional di negara ini bagaimana sih tujuan nasional? Nah, ini ada di pembukaan UUD 1945. Nah, teman-teman bisa buka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan sebagainya. Kemudian tujuan pendidikan nasional. Nah, ini yang level kedua itu tujuan pendidikan nasional. Setelah cita-cita bangsa, turun ke pendidikan nasional itu tujuannya apa sih gitu ya. Kemudian yang ketiga itu masuk ke tujuan instruksional. Nah, ini pada tingkat pendidikan atau di tingkat sekolah.
Nah, kemudian masuk ke tujuan kurikuler atau kurikulumnya. Nah, pada tiap bidang-bidang studi tapi setiap bidang studi misalkan di aspek sainsnya apa, kemudian matematikanya apa. Sampai nanti tujuan instruksional yaitu nanti terbagi menjadi instruksional umum dan instruksional khusus. Nah, itu secara hierarkis tujuannya. Harapannya apa sih ketika adanya tujuan pendidikan itu? Ada manfaatnya itu pertama itu menjadi sebuah arah pendidikan. Jadi pendidikan itu menjadi on track, on the way, ya. Jadi tetap ada jalurnya. Nah itu tujuan dari sebuah pendidikan. Ada tujuan maka kita punya arah tujuan ke mana. Misalkan kita mau ke pasar, kita punya niat untuk ke pasar, ya udah jalannya harus lewat ini. Begitu juga pendidikan harus memiliki arus tertentu. Kemudian juga ada menjadi tujuan sebagai titik akhir. Kemudian tujuan juga titik pangkal untuk mencapai tujuan yang lain. Ketika sudah kita step ini, wah pendidikan selanjutnya harus mencapai tahap yang lain. Kemudian juga manfaatnya memberi nilai pada usaha yang dilakukan. Sampai mana sih step kita, apakah sudah mencapai atau belum. Ya, namun teman-teman ya, dalam pendidikan itu tentunya memiliki keterbatasan. Dalam pelaksanaan sebuah pendidikan tentunya ada hal-hal yang membatasi. Batas pendidikan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan atau kendala atau hambatan untuk melakukan tugas-tugas pendidikan. Nah, batas-batas itu antara lain yang pertama adalah pendidik. Pendidik itu siapa sih? Pendidik itu adalah orang dewasa yang bertanggung jawab membimbing seorang anak untuk mencapai kedewasaan. Nah, yang dimasuk pendidik di sini adalah orang tua dan guru. Keduanya itu memiliki peran yang sama penting dalam membantu proses pencapaian kedewasaan anak. Nah, ini teman-teman, orang tua tentu saja memegang peran utama dalam proses ini karena orang tua merupakan tempat pertama bagi seorang anak dalam berinteraksi dengan pendidikan. Ya. Namun ketika anak berada di ruangan sekolah, orang tua memiliki keterbatasan dalam melakukan pendidikan terhadap anaknya. Nah, untuk itulah guru melakukan peran pengganti sebagai orang tua kedua. Orang tua pengganti yang akan melaksanakan pendidikan bagi anak di sekolah. Nanti ketika anak pulang ke rumah, nah itu kembali lagi ke orang tua. Nah itu keterbatasannya. Jadi ada yang membatasi. Kemudian aspek pribadi anak didik. Anak didik itu apa ya? Siapa ya? Yaitu sosok manusia atau individu yang akan kita didik. Nah, menurut Abu Ahmadi, itu individu itu merupakan orang yang tidak tergantung pada orang lain. Nah, di sini yang kita maksud ada individu perorangan peserta didik. Berhasil tidaknya suatu pendidikan sangat bergantung pada berapa jauh anak didik mampu menerima pendidikan yang diberikan. Nah, anak didik itu harus diatur keberadaannya. Mereka tidak bisa begitu saja diperintah untuk mengikuti keinginan kita. Kita harus memasuki dunia mereka. Sehingga kita dapat mengetahui apa yang kita inginkan, apa yang mereka sukai. Dengan demikian proses pendidikan akan berlangsung dengan baik dan dapat mencapai tujuan. Nah, ini menjadi batasan kita. Ketika kita sudah melakukan pendidikan tapi tidak sesuai dengan apa yang menjadi dunia anak, maka akan terhambat. Karena ketika kita mendidik seorang anak dengan orang dewasa itu berbeda. Kita harus sesuai dengan dunianya masing-masing. Kemudian ada juga alat pendidikan. Alat pendidikan merupakan suatu perbuatan atau situasi yang dengan sengaja diadakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, ada beberapa macam alat pendidikan. Yang pertama itu adalah pendidik. Pendidik itu salah satu alat pendidikan, ya, teman-teman. Nah, ini berupa apa? Di dalam pendidik itu ada berupa teladan, perintah, pujian, teguran, ancaman, dan itu menjadi alatnya. Kemudian juga ada benda-benda. Selain pendidik, ada juga benda-benda yang menjadi alat pendidikan seperti meja, kursi belajar, papan tulis, dan semua yang bisa digunakan dalam proses belajar itu merupakan alat pendidikan. Nah, tujuan dari penggunaan alat pendidikan
penggunaannya dapat sebagai apa? Nah, penggunaan alat pendidikan itu bisa juga sebagai teladan. Nah, guru sebagai suri tauladan. Nah, kita berikan contoh. Nah, ketika seorang guru itu berpakaian bersih, rapi, anak akan secara otomatis mengikuti loh teman-teman. Nah, itu bisa dicontoh. Kemudian, selain teladan, alat pendidikan juga sebagai perintah. Nah, perintah ini lahir dari sebuah pemahaman pendidik terhadap keadaan anak didik dan niat untuk membantu anak didik. Perintah itu uh, merupakan tindak lanjut dari teladan. Kalau teladan kan kita tidak memaksa, tapi kalau perintah kita memberikan arahan kepada anak. Contoh, guru selalu membuang sampah pada tempatnya. Nah, suatu saat seorang guru itu melihat anak tidak membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu kita berikan perintah, buang di tempat sampah aja. Nah, itu sebelum dibuang sampah. Jadi sudah kita arahkan. Nah, itu adalah perintah. Kemudian ada larangan. Nah, larangan itu berarti di level selanjutnya, yaitu merupakan suatu larangan yang berupa reaksi tingkah laku pada orang dewasa yang tidak sepantasnya ditiru oleh anak didik. Nah, itu larangan. Misalnya buang sampah tadi. Ada yang sering buang sampah, diperingatkan tuh. Kita larang, oh jangan buang sampah tempat di sembarangan tempat gitu. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya ada pujian, pujian jelas ya. Kemudian teguran dan ancaman serta hukuman. Nah, ini kemudian batasan yang selanjutnya teman-teman. Selain alat itu menjadi batasan, ada waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan itu juga menjadi batasan. Pada anak usia dini, hubungan antar anak dan pendidik belum disebut sebagai kegiatan pendidikan, melainkan baru proses taraf pembiasaan. Karena anak usia dini masih hanya menerima saja, belum memahami apa itu perintah dan sebagainya. Nah, kemudian kegiatan pembiasaan tersebut merupakan langkah awal dilakukan pendidik untuk mencapai kedewasaan seorang anak atau disebut dengan pendidikan pendahuluan. Nah, teman-teman, perbedaan pendidikan pendahuluan dan pendidikan sebenarnya itu ketika terjadi hubungan wibawa antara pendidik dan peserta didik. Jadi pendidikan yang sebenarnya itu bukan merupakan kebiasaan, melainkan sebuah hubungan wibawa yang ada ketika anak mampu menerima petunjuk perintah bukan hanya atas dasar ikut meniru saja, itu merupakan sebuah pendidikan. Nah, itulah yang menjadi batasan waktu kapan sih pendidikan itu diterapkan. Kemudian aspek tujuan. Nah, aspek tujuan juga menjadi batasan. Anak dapat dikatakan mencapai kedewasaannya apabila dia sudah mampu berdiri sendiri tanpa bantuan, ini contohnya. Jadi ada kriteria tertentu yang membatasi pendidikan itu. Kemudian aspek lingkungan. Nah, lingkungan jelas itu merupakan sebuah batasan ya di sini ya. Lingkungan itu mempengaruhi peserta didik. Nah, lingkungan itu ada beberapa ya, ada 4 macam di sini, yaitu ada hal yang bersifat fisik, kemudian ada yang bersifat lingkungan budaya, lingkungan sosial, dan spiritual. Lingkungan fisik itu merupakan lingkungan di sekitar anak seperti hewan, udara, tumbuhan, tanah, dan sebagainya. Kemudian lingkungan budaya itu seperti teknologi, ilmu pengetahuan, adat istiadat yang ada di lingkungan anak, gitu kan. Kemudian lingkungan sosial. Nah, ini berkaitan dengan interaksi anak dengan sesama maupun dengan lingkungan. Kemudian lingkungan spiritual itu berupa lingkungan keagamaan. Nah, ini lingkungan 4 ini yang akan mempengaruhi pendidikan. Nah, dengan adanya batasan-batasan itu tentu akan muncul yang namanya kemungkinan. Apa sih yang terjadi kemungkinan? Nah, di sini ada 4 prinsip ya. Prinsip kemungkinan yaitu ada prinsip potensialitas, kemudian ada prinsip dinamika, individualitas, kemudian sosialitas, kemudian moralitas, keberagaman. Nah, ini akan menjadi
menjadi kemungkinan pendidikan. Nah, jadi itu teman-teman pembahasan kita hari ini. Untuk kuis silakan kerjakan seperti biasanya. Untuk tugas jangan lupa ada di Herlin. Jangan lupa dikerjakan. Ingat kumpulkan tepat waktu. Oke, itu saja dari Bapak. Terima kasih Bapak Tuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.